masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Beraksi di puluhan TKP, spesialis pembobol kotak amal dihadiahi timah panas. Ponakan bunuh mama karena sang mama mencekik ibunya. Ratusan sepeda motor dan mobil yang gunakan knalpot bising ditahan polisi. Ya Allah ya Tuhan, kecelakaan beruntun. Banyak sangat. Ya Allah ya Tuhan. Diduga alami remblong, sebuah truk pengangkut pakan ternak menghantam 9 kendaraan di Jalan Raya Bukit Tinggi Padang Panjang, Sumatera Barat, pada Kamis sore pekan lalu. Truk yang dikemudikan oleh Narvion Gani, pria berusia 48 tahun, yang berasal dari pesisir selatan ini, membawa pakan ternak dari Medan, Sumatera Utara, menuju Padang Pariaman. Sesampai di lokasi kejadian, truk mengalami remblong sehingga tidak bisa dihentikan. Truk kemudian menghantam 9 kendaraan di depannya, berupa 6 mobil dan 3 sepeda motor. Truk berhenti setelah menghantam pinggir jalan dan terguling. Truk ringsek dan lepas dari rangkanya. 3 pengendara motor tewas di tempat. 2 di antaranya adalah pasangan suami istri yang sedang berboncengan. Sementara itu, 9 korban lainnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kendaraan truk pengangkut pakan ayam dari arah Bukit Tinggi menuju arah Padang Panjang. Tepatnya di tempat kejadian perkara mengalami yang diduga remblong sehingga menabrak 9 kendaraan, diantaranya 6 kendaraan roda 4 dan 3 kendaraan roda 2. Korban seluruhnya ada 12 korban, 3 meninggal dunia dan 9 luka-luka. Lalu lintas mengalami kemacetan lebih kurang 5 km, baik dari arah Bukit Tinggi maupun dari arah Padang Panjang. Sopir truk mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan di RSUD Padang Panjang. Petugas akan memeriksa lebih lanjut pengemudi truk penyebab kecelakaan beruntun ini. Korban luka-luka masih dirawat di 2 rumah sakit, yakni RSUD Padang Panjang dan Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang. Sementara korban meninggal telah dibawa keluarga ke rumah duka. Sri Luis melaporkan dari Padang Panjang. Coba kunci ko pa ya. Aku ndak ada. Dalam rekaman kamera pengintai, seorang pria dengan santainya membobol kotak amal saat masjid sedang sepi. Polisi yang mendapatkan laporan melacak keberadaan pelaku yang berada di sebuah hotel di Kota Payakumbuh. Petugas menangkap pelaku pada Kamis pekan silam. Dari tas pelaku, polisi menemukan uang kertas receh lebih dari 2 juta rupiah, serta obeng yang digunakan untuk membobol kotak amal. Selanjutnya petugas membawa pelaku ke rumah kontrakannya di Tanjung Pauh, Payakumbuh untuk menunjukkan hasil curian yang lain. Pelaku yang awalnya bersifat kooperatif berupaya kabur, namun langkahnya terhenti setelah polisi menembak kakinya. Dari keterangan pelaku, hasil curian yang lain diserahkan ke penadah yang bernama Gogon. Petugas pun menangkap Gogon yang berada satu kontrakan dengan pelaku. Kedua pelaku merupakan residivis dan pernah satu sel saat menjalani hukuman di Lapas Sawalunto. Dari keterangan pelaku, hasil curiannya juga digunakan untuk membeli narkoba. Ini adalah pelaku daripada Kota Amal, yang mana dari hasil pengembangan kurang lebih ada 20 TKP di wilayah daripada Polres Payakumbuh. Dan kami sudah mengamankan 2 orang, satunya adalah pelaku, satunya adalah penadah. Dari kedua tersangka, petugas menyita barang bukti berupa 2 unit laptop, 1 ponsel, dan sepeda motor yang kerap digunakan dalam menjalankan aksi. Saat ini, kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapores Payakumbuh untuk proses hukum lebih lanjut. Sri Luis melaporkan dari Kota Payakumbuh. Narkoba.
Tim gabungan Polres Pesisir Selatan menangkap Yuris Dika Pratama di Nagari Barung-Barung Balantai, Kecamatan Kota 11 Tarusan. Pelaku sempat buron ke rumah temannya tersebut usai membunuh Musrial, mamanya sendiri, di rumah pelaku di Kampung Pasa Ambacang, Nagari Barung-Barung Balantai, Kecamatan Kota 11 Tarusan. Kejadiannya bermula ketika korban Musrial terlibat pertengkaran dengan ibu pelaku. Pelaku melihat mamanya mencekik ibunya. Melihat kejadian tersebut, pelaku tersulut emosi. Dia kemudian mengambil parang di dapur rumahnya dan membacok korban hingga meninggal dunia. Itu tuh dia nyekik orang tua saya lah. Tapi nggak tega lihat orang tua dia cekik itu yang nggak tega, Pak. Langsung saya ambil parang, langsung bocok. Menurut pengakuan pelaku, pertengkaran dipicu gara-gara persoalan hasil kebun. Korban kerap menghasut nenek pelaku agar membenci pelaku dan orang tuanya. Akibatnya, neneknya terpengaruh sehingga hasil kebun berupa gambir dan durian seluas 2 hektar dikuasai oleh mamanya tanpa sedikit pun dibagi untuk ibunya. Kejadian yang terjadi adu mulut antara korban dan pelaku di rumah tersebut. Kemudian mengakibatkan akhirnya si pelaku melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis parang atau ladian yang menyebabkan korban tewas ketika dengan luka pada leher. Polisi menyita 9 parang, 1 helai celana berlumuran darah, dan 1 kaos singlet yang berlumuran darah milik korban. Pelaku dijerat dengan pasal 38 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Satlantas Polresta Padang mendatangi dan memburu kendaraan yang menggunakan knalpot bising yang merupakan knalpot modifikasi yang memekakan telinga di sejumlah jalan utama di Kota Padang. Beberapa pengendara ada yang bersikap kooperatif ketika disuruh berhenti. Mereka langsung memperlihatkan surat-surat kendaraan masing-masing. Namun pemilik kendaraan lainnya mencoba kabur. Petugas mengejar mereka walau hal itu membahayakan nyawa kedua pihak. Razia ini menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat tentang kendaraan memakai knalpot bising yang sangat mengganggu kenyamanan. Dalam razia tersebut, polisi menjaring 120 sepeda motor dan 10 mobil yang memakai knalpot bising. Ini sudah 90 kendaraan sepeda motor yang terjaring menggunakan knalpot brong dan yang tidak menggunakan TNKB. Ketika Anda menggunakan yang tidak sesuai spek kendaraan, itu akan mengganggu terhadap tertibnya lalu lintas. Tapi masyarakat yang di sekitar tempat ibadah terganggu juga. Tentunya kita melakukan penilangan. Yang tidak menggunakan TNKB, kita akan cek apakah motor ini berasal ataupun digunakan dari kejahatan. Pemilik kendaraan dikenai sanksi dan membayar sejumlah denda sesuai dengan keputusan hakim saat sidang tindak pidana ringan yang diikutinya. Sedangkan kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat akan diperiksa lebih lanjut. Polisi ingin memastikan apakah kendaraan tersebut hasil kejahatan atau pernah digunakan untuk kejahatan. Alfi melaporkan dari Padang.